Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan buku berjudul Menjadi Orang Tua Hebat, ditulis oleh Nesri Baidani. Apa sih isinya? Stay tune! Bab 3, Tips Parenting. Ini penting, Bunda. Parenting nomor 9. Gulai ambuang-ambuang. Di usia 2 hingga 5 tahunan, seorang anak mulai tumbuh egonya. Ia mulai melihat perbedaan antara aku dan kamu serta orang-orang lain. Pada masa ini, ia suka sekali mengatakan tidak. Terkesan tak mau diatur, dan tentu saja menguji kesabaran. Novel pun mengalami hal ini. Bangun tidur tak mau disuruh mandi, benar-benar menguji kesabaran ibunya. Tapi Buya, sang kakek, punya trik jitu. Trik ini disebutnya memberi gulai ambuang-ambuang. Ambuang-ambuang adalah nama sejenis sayuran yang walaupun sudah direbus, dia akan selalu berada di atas. Saat Novel tak mau menurut untuk mandi, Buya berkata, "Ah, Novel kan pintar. Dia tidak perlu disuruh mandi. Dia pasti langsung ke kamar mandi." Novel hanya tersenyum-senyum sambil melirik Buya. Buya pun melanjutkan dengan tenang. "Tuh, Bu, lihat. Kakinya sudah mulai bergerak itu. Sebentar lagi dia lari kencang ke kamar mandi." Kaki Novel sebenarnya belum bergerak sedikit pun saat Buya berkata seperti itu. Tapi beberapa saat kemudian ia lari secepat kilat ke kamar mandi. Berhasil. Tak perlu bersih tegang untuk urusan mandi ini. Hehe. Tampaknya dengan dipuji, anak akan merasakan sensasi kompetensi. Ia akan merasa bisa. Ia pun yakin, pasti bisa. Ini membuatnya berusaha melakukan yang terbaik, sehingga motivasinya untuk melakukan hal yang diharapkan oleh orang tua menjadi tinggi. Pujian ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan trik ini masih bisa berhasil bahkan untuk anak-anak yang lebih tua. Tak ada salahnya dicoba. Parenting nomor 10. Quality time. Frase ini mungkin melekat sekali pada para orang tua yang bekerja. Ayah dan ibu yang bekerja di luar rumah mungkin terpaksa meninggalkan buah hati mereka ketika sedang terlelap dan baru sampai di rumah ketika anak-anak sudah mulai mengantuk. Interaksi pun terasa sangat sebentar, sehingga para orang tua berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada bersama anak-anak. Tapi ketika orang tua tidak bekerja di luar rumah dan memiliki waktu hampir seluruhnya untuk bersama anak-anak, quality time mungkin menjadi luput dari perhatian. Padahal, waktu berkualitas bersama anak-anak sebenarnya bisa menjadi lebih banyak dan lebih bermanfaat jika orang tua ada di rumah. Jadi, alangkah ruginya ketika perkembangan anak-anak tetap saja tidak optimal ketika, misalnya, ibu di rumah hampir sepanjang waktu. Saya pernah berhadapan dengan anak ini. Dia sulit berkonsentrasi. Perhatiannya mudah sekali teralihkan. Apakah di rumah dia banyak menonton TV? Saya pernah membaca artikel yang menyebutkan bahwa anak yang terlalu banyak menonton TV akan mengalami kesulitan saat harus melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi. Gurunya bilang, "Iya, dia sepertinya sering menonton sinetron." Weleh,
ibunya kerja ya? Anak-anak saya jadi banyak menonton sinetron tidak bermutu saat mereka bersama pengasuhnya. Walaupun saya sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak menonton acara jelek, tapi tetap saja tak bisa dilarang sepenuhnya. Enggak, ibunya di rumah kok, kata gurunya lagi. Saya hanya terdiam. Kok bisa, pikir saya. Saya pikir jika ibunya banyak di rumah, ia akan lebih banyak punya waktu bermain bersama anak-anaknya. Sehingga perkembangan anaknya pastilah bagus sekali. Karena hari-harinya dipenuhi kasih sayang ibunya. Tapi ternyata itu sangat tergantung dari bagaimana sang ibu memanfaatkan waktunya. Jika ia memang memanfaatkan waktunya untuk bermain bersama anak-anaknya, menstimulasi gerakan motoriknya, saraf-saraf di otaknya, menggali minat dan bakat anaknya, maka kita bisa mengharapkan generasi berkualitas di masa depan. Namun, jika ibu di rumah sibuk menonton TV, tak mampu melepaskan HP dari tangannya, maka tidak heran yang kita dapatkan mungkin adalah generasi yang makin buruk di masa depan. Jadi, seberapa berkualitaskah waktu kita bersama anak-anak? Parenting nomor 11. Terima kasih teknologi. Ibu-ibu bekerja pasti punya beragam cara agar bisa tetap terhubung dengan anak-anaknya. Teknologi pun dijadikan andalan untuk urusan keterhubungan ini. Salah satunya adalah perangkat messenger yang membuat komunikasi semakin mudah dan murah. Ketika itu, aku masih menyiapkan bahan-bahan yang hendak dipresentasikan di kelas nanti. Tiba-tiba, ada pesan masuk melalui layanan messenger. Novel udah pulang sekolah, Bu, tapi gak mau mandi. Si Mami, alias adikku, yang sedang kebagian menjaga anak-anak mengirim pesan. Tanpa membalas pesan, aku langsung menelepon Novel. Mas, kok belum mandi sih? Novel terdengar terkejut. Kok ibu tahu? Tahu dong, kan ibu punya mata di rumah. Aku menahan tawa. Pasti Mami ya? Terdengar Mami menyahut. Enggak, Mami lagi SMS-an sama teman Mami, we. Tidak bohong juga, karena memang Mami sedang SMS-an dengan temannya. Aku menahan tawa. Enggak, udahlah, mandi ya. Tak lama setelah aku menutup telepon, messenger menerima pesan lagi. Masih belum mandi, Bu. Tidur-tiduran tuh di kamar. Aku langsung mengangkat telepon lagi. Novel, kok masih belum mandi sih? Novel tertawa. Kok ibu tahu sih? Aku menahan tawa. Dibilangin, ibu punya mata di rumah, jadi ibu pasti tahu. Setelah menyuruh mandi sekali lagi, aku pun menutup telepon. Satu pesan masuk lagi. Si Novel penasaran. Aku bilangin ada kamera di sini. Sekarang dia sibuk nyari kamera. Aku tak kuasa menahan tawa. Telepon aku angkat lagi. Mas, kok malah nyari-nyari apa itu? Hah? Kok ibu tahu sih? Udah, mandi sana, kataku masih menahan tawa. Gak mau, kasih tahu dulu kenapa ibu bisa tahu. Nanti ibu kasih tahu kalau Novel udah mandi. Aku menutup pembicaraan. Setelah telepon ditutup, masuk lagi pesan. Novel udah buka baju, Bu. Mau mandi. Dalam hati aku terpingkal-pingkal. Teknologi membuat nuansa baru dalam acara mandi. Mungkin juga ada banyak kegiatan lain menjadi lebih bermakna karena adanya teknologi. Ya, teknologi seperti belati bermata dua.
Jika pandai memanfaatkannya, ia akan menjadi sahabat baik manusia. Namun, jika sembarangan menggunakannya, ia akan menjadi pembunuh umat manusia. Kebijakan manusia yang sudah ditanamkan oleh Sang Penciptalah yang menjadi pengambil keputusan. Apakah yang hendak dilakukan dengan semua teknologi ini? Parenting nomor 12. Ke supermarket. Berbelanja ke supermarket bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak. Mereka bisa mengenal harga, proses jual beli, dan mereka pun bisa belajar memilih. Kemampuan memilih menjadi dasar bagi banyak perilaku bertanggung jawab. Sayangnya, banyak orang tua yang kelabakan jika harus membawa anak-anak ke supermarket. Ada yang kelabakan mengatur anak-anaknya agar tidak sembarangan mengambil barang. Ada juga yang kelabakan mengatasi permintaan anaknya. Agar tidak kelabakan saat berbelanja di supermarket, biasanya aku akan membuat perjanjian dulu. Nanti Novel boleh beli satu barang, satu aja. Setelah masuk supermarket, biasanya dia akan meminta 2 atau 3 barang. Tapi, aku akan selalu mengingatkan. Hanya satu. Novel mau yang mana? Dengan konsisten seperti ini, setelah agak besar, dia benar-benar memilih dulu sebelum akhirnya memutuskan barang yang hendak dibeli. Setelah pandai berhitung, aku memberikan anggaran belanja untuk Novel. Boleh belanja barang apa saja, asal harganya nggak lebih dari 5.000. Novel pun mengecek harga sebelum memutuskan membeli. Kadang-kadang, dia berhasil mendapatkan 2 barang atau 3 yang totalnya tidak lebih dari 5.000. Jika memang tidak ada anggaran untuk jajan, maka aku akan mengadakan perjanjian dulu sebelum masuk supermarket. Dek, hari ini kita ke tempat belanja, tapi nggak jajan ya. Ibu nggak bawa uang buat jajan. Nanti kita cuma mau beli roti sama selai aja. Jika setuju, kita ke supermarket. Jika tidak, maka tidak jadi ke supermarket. Yah, konsekuensilah. Nanti saja ke supermarket lagi. Hehe. Dengan melakukan perjanjian sebelum masuk supermarket, bukan ketika di supermarket, anak akan memiliki kesiapan mengenai apa yang akan mereka lakukan di supermarket nanti. Jika ada barang yang ia inginkan, maka ia pun bisa fokus hanya pada barang tersebut. Bisa melatih anak agar tidak lapar mata. Untuk menghindari berbelanja berlebihan, belanjalah dalam keadaan kenyang. Perut kenyang ternyata bisa mengerem nafsu belanja. Jadi, daripada makan setelah belanja, lebih baik makan sebelum belanja. Porsi makanan pun jadi secukupnya karena kita masih belum lelah. Belanja pun secukupnya karena nafsunya, dalam kurung nafsu makan, sudah terpuaskan. Happy shopping! Parenting nomor 13. Pengasuhan dalam doa. Salah satu tips parenting paling radikal justru saya terima dalam sebuah pengajian. Ustadz Muharram Hilali Marzuki adalah orang yang bertanggung jawab dalam transfer gagasan ini. Beliau mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sholat tahajud, puasa Senin Kemis, dan doa. Mulanya saya mengernyitkan dahi, berpikir berulang kali.
Cukup melakukan 3 hal itu dan serta-merta akan didapatkan anak-anak yang soleh dan solehah? Bagaimana mungkin? Jika ini memang benar, maka semua tips dan metode pengasuhan akan mentah dan mental sangat jauh. Seharian saya merenungkannya. Saya mencoba membayangkan kondisi orang tua yang rajin melakukan sholat tahajud. Banyak penelitian sudah dilakukan yang membuktikan bahwa sholat tahajud dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Jika demikian, maka diambil kesimpulan bahwa orang tua yang rajin sholat tahajud akan cenderung memiliki tingkat stres yang rendah dan lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan. Kondisi psikologis orang tua pun akan lebih bahagia, lebih ceria, sehingga membuat anak-anak lebih bahagia pula. Ibadah syaum atau puasa pada hakikatnya adalah latihan pengendalian diri dengan memantapkan rasa keterkaitan dengan Allah. Seorang yang sedang berpuasa diharuskan menahan diri dari perbuatan buruk dan memperbanyak perbuatan baik. Orang tua yang secara konsisten melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis tentunya akan menjadi orang tua yang selalu benar dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Perilaku kesolehan ini cukup menjadi teladan bagi anak-anak sehingga orang tua tak perlu lagi bicara hingga berbusa untuk mengajarkan kesolehan. Yang terakhir, tentu saja doa. Doa adalah senjata seorang mukmin, dan Allah sudah berjanji untuk mengabulkan segala permohonan hambanya yang meminta dengan sungguh-sungguh. Ketiga amalan yang dianjurkan tersebut sebenarnya bermuara pada pembentukan satu karakter, soleh. Dan disinilah kunci dari tips ini. Jika ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, maka orang tua haruslah menjadi soleh terlebih dahulu. Rasanya jauh panggang dari api ketika orang tua bermaksiat, namun tetap menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Parenting nomor 14. Be in that picture. Para psikolog menganggap gambar sebagai proyeksi dari orang yang menggambarnya. Meski itu gambar yang dibuat oleh anak kecil sekalipun. Ketahuilah, gambar di atas dibuat oleh seorang anak berusia 4 tahun. Ia menggambar dirinya bersama ibu dan kakak lelakinya yang sedang memakai celana ayahnya. Lalu di mana ayahnya? Kan lagi kerja. Begitu si anak menjawab. Tuntutan pekerjaan di masa sekarang memang kerap membuat para ayah nyaris tak ada di rumah. Mereka berangkat saat anaknya masih tertidur lelap dan kembali ke rumah dalam keadaan lelah saat sang anak masih cukup segar untuk bermain-main. Seorang ayah yang sangat memahami hal ini kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kita bisa main-main sama anak kan ketika mereka masih kecil aja. Begitu dia menjelaskan. Kalau mereka sudah SMP, mana mau lagi main sama kita? Tambahnya. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Waktu kita untuk menanamkan nilai-nilai pada anak tentulah ketika kita bersamanya. Dan waktu-waktu bersama itu hanya terbatas ketika mereka masih kecil. Saat mereka beranjak dewasa, mereka sudah ingin memiliki jalannya sendiri. Jika saat kecil kita jarang mendengarkan mereka, bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan kita saat dewasa? Dan waktu tak pernah bisa kembali.
hadirlah selalu dalam kehidupan anak-anak kita, agar kita pun hadir dalam kehidupan mereka di masa dewasanya. Parenting nomor 15. Disiplin dan hukuman. Dennis Francis, seorang pendidik dari Commonwealth Education Trust, memperkenalkan istilah ini ke telingaku. Menurut beliau, disiplin dan hukuman adalah titik tolak dalam memandang suatu aturan. Semua jenis aturan bertujuan agar orang dalam kelompok yang dikenai aturan menjadi disiplin. Ketertiban dan keteraturan menjadi dampak dari kedisiplinan ini. Francis menekankan pada terminologi disiplin. Disiplin berarti kita sebagai orang tua menantikan perilaku-perilaku yang diharapkan dari anak. Kata-kata yang digunakan bisa jadi, "Ibu senang banget deh kamu menghabiskan makanan." Padahal saat itu mungkin si anak sama sekali belum menyentuh makanannya. Tentu saja tidak boleh pelit pujian juga ketika dia benar-benar menghabiskan makanannya. "Wow, keren, sampai licin piringnya." Dengan begini diharapkan anak akan terbiasa melakukan perilaku yang tepat tanpa perlu diingatkan lagi. Cara ini berbeda dengan kerangka pikir hukuman. Kerangka pikir hukuman menekankan pada penghindaran perilaku yang tidak diharapkan. Dalam kerangka pikir ini, orang tua menjadi pengawas terhadap perilaku anak. Jangan sampai ia melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Penerapannya bisa seperti, "Kalau kamu mukul adikmu lagi, besok kamu tidak dapat jajan." Si anak akan menghindari perbuatan memukul sang adik agar uang jajannya tidak dipotong. Keberadaan hukuman dalam suatu lembaga ataupun kelompok memang tidak dapat dihindari dan merupakan keniscayaan sebagai salah satu cara untuk menciptakan ketertiban. Begitu pula dalam pendidikan anak. Anak perlu menyadari bahwa segala perilaku akan membawa konsekuensi. Namun, dalam situasi yang menyenangkan dengan fokus pada konsep disiplin, maka hukuman tidak perlu dilaksanakan. Karena semua anak dengan senang hati akan melakukan perilaku yang diharapkan. Parenting nomor 16. Siapa yang berevolusi? Ada salah satu adegan dalam film Night at the Museum yang membuatku tersenyum simpul karena tersindir sampai geli. Adegan itu adalah ketika Larry, sang penjaga malam, berusaha merebut kuncinya yang diambil oleh si pajangan monyet. Larry sangat gusar dan mencoba merebut kunci itu dari tangan si patung monyet yang makin kuat menggenggamnya. Kemudian datang patung Theodore Roosevelt yang berkata dengan tenangnya, "Larry, ingat, siapa yang berevolusi?" "Aku." Larry menjawab dengan sangat gusar. "Siapa yang beradab?" "Aku." Larry makin gusar. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang dijawab oleh Larry dengan sangat gusar. "Aku." Kemudian dia melepaskan tangannya dari monyet itu. Roosevelt lalu berdiri di hadapan si monyet, membuka topinya dan berkata, "Bolehkah aku minta kuncinya?" Ajaib, si monyet serta-merta memberikan kunci itu. Roosevelt dengan wajah penuh kemenangan
menyerahkan kunci-kunci tersebut pada Larry. Aku jadi teringat betapa seringnya aku gusar menghadapi tingkah pola anak-anak. Selalu saja membantah, tidak mau menuruti kata-kataku. Benar-benar mengesalkan. Dampaknya adalah naik pitam, marah tak terkendali, dan seterusnya. Seharusnya aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang dewasa? Aku. Siapa yang seharusnya lebih bijaksana? Aku. Siapa yang seharusnya mengajarkan tentang pengendalian diri? Aku. Kalau begitu, ajarkan anakmu pengendalian diri. Parenting nomor 17. Tips parenting Kak Seto. Suatu hari, sudah lama sekali aku menonton sebuah talkshow yang menghadirkan Kak Seto sebagai narasumbernya. Aku sudah lupa apa topiknya kala itu. Yang masih aku ingat sekali adalah sebuah tips dari Kak Seto. Kak Seto menceritakan bahwa ia berhasil membuat anak-anaknya melakukan apa yang dimintanya dengan nyanyian. Ketika itu, beliau menyenandungkan sebuah lagu yang lirik-liriknya kira-kira begini. Ayo kakak, rapikan mejamu. Lanjutannya saya tak ingat lagi. Saya pikir, bagus juga nih. Coba ah. Saya pun mempraktekkannya pada Novel. Ayo Novel, rapikan mainanmu agar tidak hilang tercecer di lantai. Novel malah tertawa. Ih, ibu lebay. Untuk Raisa yang agak malas mandi, saya pun menyanyikan sebuah lagu penuh semangat. Ayo Raisa, kita mandi pagi agar badan sehat, segar berseri. Raisa malah berkata, Ibu, hanya aku yang boleh menyanyi di kamar mandi. Capek deh, ternyata tips nyanyi-menyanyi tidak terlalu ampuh untuk anak-anakku. Mungkin karena suaraku tidak sebagus suara Kak Seto. Tapi tips Kak Seto untuk membuat suasana menyenangkan dalam melakukan aktivitas bersama anak-anak tampaknya bisa diikuti. Ya, tips-tips parenting memang bertebaran di mana-mana. Mungkin ada beberapa yang cocok untuk kita dan beberapa tidak dapat diaplikasikan karena situasi dan kondisi tertentu. Bagaimanapun, kitalah yang paling memahami kondisi anak-anak kita. Ambil saja filosofinya dan aplikasikan sesuai kondisi anak-anak. Rasanya tips ini lebih tepat. Have a happy parenting.